Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 656. Nyonya menyukaiku. Ada yang ingin saya sampaikan dan saya ingin mengingatkan Anda. Harap tandai. Setelah membacanya agar lebih nyaman untuk membacanya kembali. Adinata bertanya-tanya, saudara Miyamoto, bukan karena saya menyembunyikan sesuatu dan tidak mau membantu Anda. Saya tidak bisa menjadi ahli dalam masalah ini. Kakekku memiliki keputusan akhir dalam keluarga Brahma kami. Tidak ada yang berani membocorkan teknologi canggih seperti itu tanpa izin kakekku. Tapi hari ini, keluarga Miyamoto MU bergabung dengan keluarga PU di konferensi untuk mempermalukan kakekku. Menurutku kakekku tidak akan membantumu. Miyamoto Masaki memikirkan apa yang terjadi pada pertemuan hari ini dan merasa sangat menyesal. Semua keluarga PU sialan itu yang menggoda kita, keluarga Miyamoto, dan mereka harus mengincarmu. Saudara Adinata, saya selalu sangat menghormati Tuan Brahma. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan saya. Saya bersumpah, tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Saudara Y, tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Adinata berkata dengan tenang. Melihat bahwa kamu cukup tulus, maka kamu dapat meminta maaf kepada kakekku sendiri di ruang konferensi besok pagi. Miyamoto Masaki berkata, itu pasti benar. Saya tidak tahu apa yang biasanya disukai Tuan Brahma, jadi saya akan mengirimi Anda hadiah untuk menyatakan permintaan maaf saya. Adinata berkata, tidak perlu hadiah. Kakekku tidak kekurangan apapun. Namun, kakekku suka minum teh kungfu. Jika kamu membuatkan teh untuk kakekku di ruang konferensi besok pagi, mungkin kakekku akan menghargai kebaikanmu. Pemandangannya mungkin sedikit lebih baik. Hari ini adalah hari di mana kakek Adinata menjadi sasaran dan dipermalukan. Dia jelas merupakan orang tertua dan paling senior di antara 8 keluarga besar, tapi dia sangat tidak dihormati oleh begitu banyak junior. Oleh karena itu, Adinata ingin mengembalikan wajah kakeknya. Betapa mereka tidak menghormati Chonghai Brahma hari ini, betapa mereka akan menyajikan teh dan air untuknya besok. Miyamoto Masaki langsung mengiyakan. Baiklah, saya akan membuat teh terlebih dahulu dan menunggu kedatangan Tuan Brahma. Adinata mengangguk. Baiklah, itu saja. Kakakku dan aku masih ingin melihat bintang-bintang, jadi kita harus mengambil langkah dulu. Miyamoto Masaki membungkuk dan melihat kedua orang itu pergi. Junye, Nona Ye, silakan pergi perlahan. Keduanya berjalan pergi, dan Lota tidak bisa menahan tawa. Saudara Adinata, kamu sangat pandai menipu orang. Kamu menipu Miyamoto Masaki di mana-mana. Saya pikir dia sangat pintar. Pada 2 pertemuan sebelumnya, Lota merasa kastil Miyamoto Masaki sangat dalam dan terlihat agak mengintimidasi. Namun ia tidak menyangka akan dipermainkan oleh Adinata dan King Long hari ini. Adinata dengan cepat membuat gerakan, diam, dan berkata, SSST, berhati-hatilah agar dinding memiliki telinga. Mari kita bicarakan hal ini saat kita sampai di rumah. Adinata masih lebih berhati-hati. Lota melihat sekeliling dan berkata, ini adalah gunung, di mana temboknya? Dan, SST, mengapa kamu meletakkan jarimu di mulutmu? Jika kamu tidak ingin aku berbicara, kamu tidak boleh menaruhnya di atasku. Di mulutmu? Adinata akhirnya mengetahui bahwa Lota masih memiliki pikiran yang asing, meskipun dia fasih, dia tidak dapat memahami banyak hal. Adinata tidak repot-repot menjelaskan dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menyuruhmu diam lagi. Kali ini, Adinata menggerakkan jari telunjuknya ke mulut Luotea, namun, Luotea tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit jari Adinata. Hahaha, kakak Adinata bodoh sekali, kamu telah tertipu. Adik bau, kamu berani menggigitku? Jangan lari. Saat keduanya bermain-main dan mengagumi bintang, Park Eun-ah mengenakan gaun hitam dan datang ke rumah tempat keluarga Brahma berada. Bang. Park Enya mengetuk pintu kayu tetapi tetap sopan dan tidak masuk. Setelah beberapa saat, Tian Brahma mendengar ketukan di pintu dan berjalan keluar. Ketika dia melihat itu adalah Park Enya, dia segera menjadi sopan. Nona Park Enya, mengapa kamu ada di sini? Silakan masuk. PU Enya membungkuk sopan kepada Tian Brahma, menggenggam kedua tangannya dengan gaya anggun, meletakkannya di pinggangnya, dan berkata, saya di sini untuk menemui Adinata, jadi saya tidak akan mengganggu Tuan Brahma. Dia memasuki rumah. Dia sedang beristirahat, bisakah kamu memanggilnya keluar? Tian Brahma Dao, sangat disayangkan, saudara ketiga baru saja keluar. Park Eun-ah, kemana saja kamu pergi? Tian Brahma menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Kakak ketiga saya tidak pernah melaporkan apapun kepada keluarga kami ketika dia melakukan sesuatu. Park Eun-ah berkata dengan sopan, permisi. Park Enya berbalik dan pergi. Saat dia hendak pergi dengan kecewa, dia berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba melihat Adinata berjalan kembali dengan gembira berpegangan tangan dengan seorang gadis Asia. Adinata juga melihat Park Enya. Nyonya, apakah Anda datang menemui saya? Halo kakaknya.
Lota pun menyapa Park-nya. Park-nya melirik Lota dan bertanya, siapa kamu? Lota melepas wig di kepalanya. Saya Lota. Apakah kamu tidak mengenali saya? Sepertinya kemampuan merias saya sangat bagus. Haha. Park-nya tersenyum dan menyapanya. Adinata tahu bahwa PU-nya ada hubungannya dengan dia, jadi dia meminta Lota pulang dulu. Setelah Lota pergi, Adinata bertanya lagi pada Park-nya. Apa yang kamu inginkan dariku? Kita sudah saling kenal begitu lama, dan ini pertama kalinya kamu berinisiatif datang kepadaku. Kuharap tidak terlalu membosankan. Park-nya memandang Adinata, merasakan kekaguman di hatinya untuk pertama kalinya. Pria ini lebih muda darinya, dan kepribadiannya tidak sedewasa miliknya. Bahkan ia menganggap statusnya jauh lebih rendah darinya. Oleh karena itu, Park-nya selalu menyukai Adinata, namun dia tidak pernah secara serius memikirkan kemungkinan mereka berdua. Tapi hari ini, penampilan Adinata sangat luar biasa. Dia sendirian membawa kembali keluarga Brahma, yang telah diusir dari 8 keluarga besar. Itu juga membuat keluarga Ross dan keluarga George memandang keluarga Brahma dengan kagum. Meski menggunakan taktik menipu, Park-nya sangat setuju dan menghargai kemampuan Adinata. Ini pertama kalinya dalam 4 tahun Park Eun-ah merasa bisa berkencan, jatuh cinta, dan bersama Adinata. Biarkan Adinata menjadi suaminya. Park Eun-ah menyilangkan tangannya dan tersenyum menawan. Hal apa yang tidak membosankan? Adinata berkata, misalnya, menonton bintang, membelikanku secangkir kopi, atau menonton film. Semuanya menyenangkan. Park-nya langsung berkata, mengapa kamu tidak mencari kamar? Batuk, batuk, batuk. Adinata ketakutan dengan kata-kata Park-nya. Aku pergi, wanita tua itu mengemudi sangat cepat. Dia lengah. Adinata menenangkan diri sejenak, lalu berdiri teguh dan berkata dengan nada menggoda. Apa? Apakah saya akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi laki-laki istri saya? Park-nya mengangguk. Saya hampir tidak memiliki harapan ini, tetapi jika Anda ingin menaklukkan saya sepenuhnya, Anda masih harus bekerja keras. Adinata tertawa, tidak mudah membuat Park-nya santai dan mengatakan bahwa dia bisa menjadi suaminya. Adinata tersenyum dan berkata, baiklah. Saya akan terus bekerja keras. Cepat atau lambat, saya akan menaklukkan Anda sepenuhnya. Saat itu, saya khawatir Anda akan membuka hotel dan mengikat saya di kamar dan tidak akan membiarkan aku keluar. Park-nya sama sekali tidak mempermasalahkan lelucon Adinata, meski saat ini dia adalah istri orang lain dari segi status. Ini menunjukkan bahwa Adinata benar-benar semakin berbobot di hati Park-nya. PU-nya berkata, oke, jangan bercanda lagi, ayahku yang memintaku untuk datang. Hari ini kamu ambil hasil penelitian keluarga PU kita dan bertingkahlah seperti orang baik, dan berikan obat yang kamu curi dari keluarga PU kita kepada Presiden Ross. Dan Miss George, Anda harus memberikan penjelasan kepada keluarga PU kami, bukan? Bab 657. Bantu kakek mendapatkan kembali wajahnya. Adinata mengangkat bahu, dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Lihat, ini yang saya sebut pertanyaan membosankan. Park-nya tahu bahwa Adinata tidak ingin membicarakan topik ini, namun dia tetap terus bertanya. Adinata, untuk menyelamatkan keluarga Brahma hari ini, kamu dengan sengaja menipu orang-orang dari 7 keluarga besar kita. Obat yang kamu berikan tidak bisa membuatmu 20 tahun lebih muda. Keluarga Brahma kamu belum berhasil mengembangkan serum milik kita, kan? Park Eun-ah hanya mengajukan pertanyaan dengan sadar. Masuk akal jika Park Eun-ah, sebagai anggota keluarga Park, mengetahui seluk-beluk hal ini, termasuk insiden Scarlett Johansson, dia tidak boleh menanyakan pertanyaan bodoh ini lagi. Sepertinya mereka berdua sedang duduk di pesawat bersama, tapi dia bertanya pada Adinata, kita ada di pesawat sekarang, kan? Tidak ada yang akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu kecuali dia punya tujuan lain. Adinata mendengus, dan dia bisa melihat tujuan wanita ini sekilas. Aku melihat Adinata tiba-tiba mendekati Park-nya. Keduanya berdekatan, dan aroma wangi menerpa wajah mereka. Adinata, sebaliknya, mengulurkan tangannya ke pinggang Park-nya. Apa yang ingin kamu lakukan? Park Eun-ah mundur dengan gugup. Tidak di sini. Adinata sama sekali tidak ingin memanfaatkan PU-nya jika dia adalah pria yang mendominasi seperti itu. Adinata akan memilikinya sejak 4 tahun lalu di medan perang Tianchi. Adinata sebenarnya sedang mencari sesuatu, sebuah perekam. Ketika dia tidak menemukannya di pinggangnya, Adinata naik dan mencarinya di punggungnya. Tidak di sini juga. Park-nya tidak berani bergerak. Dia tahu kekuatan pribadi Adinata. Bahkan Miyamoto Masaki, yang bisa membuat lubang di dinding, bukanlah tandingan Adinata. Park Eun-ah adalah wanita yang lemah, dan tidak ada gunanya menolak jika dia mau. PU-nya berpura-pura mengasihani dan berkata, Adinata, jangan seperti ini. Aku tahu kamu menyukaiku, tetapi jika kamu memperlakukanku seperti ini di depan umum, jika keluarga lain melihatnya, itu tidak akan terjadi. Kesan yang baik pada keluarga kami. Aku punya suami, tolong hormati aku demi suamiku. Park Eun-ah terus berbicara. Tapi Adinata sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Park-nya. Segera, senyuman muncul di wajah Adinata.
Ketemu. Tersembunyi di rambut. Itu benar-benar milikmu. Adinata menemukan klip hitam kecil di rambut hitam panjang Park-nya. Ini adalah perekam suara kecil. Adinata mengambil perekam suara dan membuangnya. Anda ingin mencatat kata-kata saya dan menunjukkannya kepada Presiden Ross, kan? Adinata bertanya sambil tersenyum. Park-nya tidak lagi berpura-pura menjadi wanita yang lemah, dan kembali tersenyum dengan sikap, "Nyonya, kamu masih sangat muda, tetapi pikiranmu sangat halus. Kamu dapat melihat ini, harus kuakui, aku agak menyukaimu. Apakah kamu menyukaiku? Kalau begitu beri aku ciuman." Adinata melangkah maju lagi dan dengan cepat mencium Park-nya. Saat dia sedang mencari perekam suara tadi, Adinata tidak tahan saat mencium aroma tubuh Park-nya. "Anda?" Park-nya terkejut dan tidak berdaya, dengan senyuman di wajahnya. Adinata berkata, saya seorang pria sejati. Ketika Anda mengatakan saya tidak cukup baik untuk Anda, saya bahkan tidak pernah menyentuh tangan Anda. Sekarang Anda mengatakan Anda menyukai saya. Jika saya mencium Anda seharusnya tidak melakukannya. Apakah kamu marah?" Park-nya tersenyum dan benar-benar tidak marah. Dia melanjutkan, sebenarnya, saya tahu bahwa tidak peduli apakah Anda melihat saya memakai alat perekam atau tidak, Anda tidak akan mengakui apa yang terjadi hari ini. Aku datang ke sini hari ini karena ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu." Adinata mengulurkan jarinya dan berkata, satu pertanyaan, satu ciuman." Park-nya berinisiatif mengulurkan tangan dan melepaskan jari Adinata dan berkata, serius, jangan bercanda. Masalah ini sangat penting bagiku." Adinata belum pernah melihat Park-nya berbicara dengannya seperti ini, jadi dia mengangguk. Oke, kamu bertanya, ada apa?" Park-nya bertanya, "Trik yang kamu gunakan untuk merawat kakekmu di ruang konferensi hari ini, teknik Juyu, adalah benda yang menghasilkan kabut putih ketika ditekan di punggung seseorang dengan siapa?" "Dipelajari." Adinata berkata, ahli pengobatan tradisional Tiongkok dari keluarga Brahma kami. Mengapa Anda ingin mempelajarinya juga? Maka Anda harus menikah dengan keluarga Brahma kami. Saya sudah memiliki 2 istri. Saya pikir Anda tidak memiliki kesempatan kecuali apakah Anda bersedia menjadi simpanan. Haha. Park-nya masih terlihat sangat serius. Selain kamu, tahukah kamu siapa lagi yang bisa melakukan trik ini? Adinata berpikir sejenak dan berkata, benda ini ditemukan oleh ayahku ketika dia mencoba menjemput anak perempuan. Di keluarga, selain aku, sepertinya hanya ayahku yang tahu bagaimana melakukannya. Park Eun-ah tiba-tiba menjadi bersemangat. Pada tahun berapa ayahmu lahir? Adinata berkata, dia seharusnya berusia 50 tahun tahun ini. Ada apa? 50 tahun. Mata Park-nya berkedip-kedip, seluruh tubuhnya tampak kosong, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan dalam pikirannya. "Halo." Melihat Park-nya tiba-tiba teralihkan, Adinata menyodok lengan lembut Park-nya. Ada apa? Kamu ingin mengenal ayahku?" Park-nya menggelengkan kepalanya. Tidak. Saat dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Adinata, matanya berubah total. Sebelumnya, ia lembut dan penuh kasih sayang, seperti seorang wanita yang memandang pria yang disukainya, matanya penuh kekaguman dan cinta. Namun, kini ada sedikit keanehan lagi. "Sudah malam, aku harus kembali." Park-nya berkata tanpa ekspresi. "Apakah kamu tidak akan memesan kamar?" Adinata bercanda. Park Eun-ah berkata dengan wajah serius, "Tolong jangan membuat lelucon seperti itu lagi." Setelah mengatakan itu, Peu-nya berbalik dan pergi dengan marah. Adinata menatap punggungnya dan merasa tertekan. Jika kamu mengatakan kamu akan jatuh, kamu akan jatuh. Tidak apa-apa untuk menciumnya sekarang, tetapi sekarang tidak apa-apa untuk menciumnya. Bahkan membuat lelucon. Kaulah yang jelas-jelas mengemukakan ide membuka kamar. Namun, Adinata tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Park-nya. Keamanan dan kehormatan keluarga Brahma adalah yang paling penting baginya. Keesokan harinya, keluarga Park dan keluarga Miyamoto masih menjadi keluarga pertama yang datang ke ruang konferensi. Setelah Park Seok-jun membawa anak-anak masuk, dia menemukan bahwa Miyamoto Kurasuke dan Miyamoto Masaki telah meletakkan satu set teh di atas meja di ruang konferensi. Mereka berdua membuat teh dengan sangat lambat. Peu Shijun datang dengan senyum di wajahnya. Saudara Miyamoto, keponakan Miyamoto, kamu sangat anggun. Kamu bahkan membuat teh. Bolehkah aku minum dan mencicipi tehmu? Keahlian? Kata Peu Shijun sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh cangkir teh. Namun, Miyamoto Masaki berteriak dengan tegas, jangan bergerak. Ini teh untuk kakek Adinata. Mendengar ini, semua orang di keluarga Peu terkejut. Park Cheng-yu berkata dengan marah, saudara Miyamoto, apakah kamu gila? Kemarin, Adinata memukulmu sampai hidungmu hitam dan wajahmu bengkak. Dan hari ini kamu datang lebih awal untuk membuatkan teh untuk mereka? Sudah kubilang sebelumnya, Adinata membual kemarin. Obat mereka dicuri dari keluarga kita. Keluarga Brahma bukan apa-apa, hanya keluarga sampah. Miyamoto Masaki berkata, sudah cukup. Keluarga Peu yang bodoh. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Kamu hampir membuatku menyinggung keluarga besar ye. Bab 658. Penelitian terhebat yang pernah ada.
Miyamoto Masaki sekarang sepenuhnya percaya pada Adinata dan mengakui kekuatan keluarga Brahma. Miyamoto Masaki memandang Peu Chengyu dengan jijik. Di keluarga Peu Anda berani meremehkan keluarga Brahma? Jika tidak ada yang lain, hanya dalam hal melakukan penelitian rahasia, keluarga Brahma lebih tinggi dari keluarga Peu Anda. Kamu baru saja mempelajari hal-hal yang membuat orang tampan dan cantik. Levelnya sangat rendah. Levelmu sangat rendah. Keluarga Brahma dan keluarga Miyamoto kami bertepatan satu sama lain. Mereka berdua memilih tubuh, seni bela diri, dan pertarungan. Miyamoto Masaki selalu meremehkan struktur keluarga Peu. Dia dulu berpikir bahwa kedua keluarga memiliki hubungan yang baik, dan itu memalukan. Park Sung-woo juga muda dan energik. Bagaimana dia bisa mentolerir Miyamoto Masaki yang menghina keluarga mereka seperti ini? Park Sung-woo segera membalas, itu lucu sekali. Keluarga Park kita levelnya rendah. Kamu hanya melihat permukaannya saja. Obat-obatan yang kami kembangkan saat ini hanya bisa membuat wajah orang tampak awet muda untuk saat ini, namun begitu ada terobosan, kami bisa membuat wajah dan fungsi tubuh orang kembali ke masa mudanya. Apa artinya ini? Artinya kita tidak perlu khawatir menjadi tua. Atlet akan selalu berada di puncaknya. Michael Jordan, yang akan berusia 60 tahun, dapat kembali ke masa jayanya dan mengalahkan LeBron James dan Zion Williamson seperti ayah. Menangkan kejuaraan ke-7 dalam karirnya. Kamu berani bilang ini tidak bagus? Miyamoto Masaki mendengus dingin dan berkata, apa artinya kembali ke tubuh puncak? Setelah serum Mirakuru keluarga kita berhasil dikembangkan dan efek sampingnya dihilangkan, para atlet akan menjadi manusia super setelah disuntik. Aku bisa membuat Michael Jordan lepas landas dari garis 3 angka dan melakukan dunk. Katakan padaku, di antara dua keluarga kita, penelitian siapa yang lebih hebat? Kedua juniornya mulai adu mulut dengan wajah memerah. Tak ada yang mau kalah. Saat ini, orang tua Lota, Tom Smith dan istrinya, masuk. Melihat ini, Tom Smith melangkah maju sambil tersenyum. Yahaha, saya mendengar kedua keluarga bertengkar begitu saya memasuki pintu. Bukankah kedua keluarga Anda selalu harmonis? Park Cheng-yu melihat Tom Smith dan berkata, Tuan Smith, Anda datang pada waktu yang tepat. Tuan Miyamoto berpikir bahwa penelitian keluarga Park kami adalah penelitian tingkat rendah dan tidak menyukai penelitian tingkat rendah kami. Anda bisa menilai di antara kita, siapakah yang penelitiannya lebih baik dan lebih hebat di antara kedua keluarga kita. Awalnya, 8 keluarga besar tidak mau memberitahu orang lain tentang penelitian pribadi mereka. Namun, setelah paparan Adinata kemarin, semua orang sudah mengetahui tentang penelitian pribadi keluarga Park dan keluarga Miyamoto. Tom Smith tersenyum aneh dan berkata, apakah Anda ingin saya mengatakan yang sebenarnya? Menurut saya penelitian kedua keluarga bukanlah yang paling cemerlang atau terhebat. Apa katamu? Park Sung-woo dan Miyamoto Masaki memandang Tom Smith secara bersamaan. Peu Shijun tiba-tiba berkata, Tuan Smith, beritahu saya, penelitian seperti apa yang bisa disebut brilian dan hebat? Miyamoto Kurasuke juga terlihat serius. Saya ingin mendengarkan nasihat Tuan Smith. Perkataan Tom Smith menyinggung kedua keluarga. Tom Smith tersenyum bangga dan berkata, Tuan Park dan Tuan Miyamoto, penelitian kedua perusahaan, apapun keunggulannya, adalah untuk memperbaiki tubuh manusia dan menjadikan tubuh lebih sempurna. Namun, menurutku, wilayahnya masih terlalu kecil. Sekuat dan tak terkalahkannya tubuhmu, itu dikendalikan oleh otak manusia. Sesempurna dan tak terkalahkannya tubuhmu, jika otak dikendalikan oleh seseorang, bukankah itu seperti membuatkan baju pernikahan untuk orang lain? Anggota keluarga Peu begitu ketakutan hingga tiba-tiba mereka menelan ludah. Mereka tahu bahwa Tom Smith di depan mereka sebenarnya adalah Han Xiaozong. Han Xiaozong menggunakan semacam ilmu sihir untuk mengendalikan Tom Smith. Namun keluarga Miyamoto tidak mengetahui hal ini, dan mereka mendengarkan kata-kata Tom Smith dengan bingung. Tak lama kemudian, keluarga lain datang. Yang terakhir muncul adalah keluarga Brahma. Tian Brahma awalnya ingin datang lebih awal, tapi Adinata sengaja menunggu sampai akhir sebelum membiarkan kakeknya muncul. Kakek Adinata awalnya adalah yang paling senior dan tertua di antara 8 keluarga besar, jadi wajar jika dia menjadi orang terakhir yang muncul. Pada jam 9.59, keluarga Brahma terlambat. Setelah masuk, tidak ada yang menuduh keluarga Brahma melakukan pertunjukan besar dan sengaja datang terlambat. Sebaliknya, mereka semua sangat sopan, terutama keluarga Miyamoto. Tuan Brahma, Miyamoto Masaki berinisiatif berjalan ke arah Chonghai Brahma dan membungkuk 90 derajat. Tuan Brahma, junior ini berperilaku kasar padamu kemarin. Mohon bersabar dan jangan berdebat denganku. Chonghai Brahma sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa Miyamoto Masaki meminta maaf padanya. Mudah diucapkan, kata Chonghai Brahma sopan. Pada saat ini, Miyamoto Kurasuke juga datang. Paman Ye, anakku dan aku secara khusus menyiapkan teh kungfu untukmu. Silakan minum secangkir untuk melembabkan tenggorokanmu. Mengatakan itu, Miyamoto Kurasuke berinisiatif membawakan cangkir teh untuk Chonghai Brahma. Chonghai Brahma masih merasa sedikit tidak nyaman dengan hal itu. Aku tidak berani menganggap ini serius.
Miyamoto Kurasuke berkata, Paman saya mengatakan ini untuk mempermalukan generasi muda. Anda adalah orang tua saya, bagaimana mungkin Anda tidak berani menerimanya? Presiden Ross, yang duduk di belakang, juga berkata, Dia, Tuan Brahma, silakan minum tehnya dulu. Jangan terburu-buru selama rapat. Kami semua bisa menunggu Anda. Chonghai Brahma sedang memegang cangkir teh, bersemangat seperti anak kecil. Selama bertahun-tahun, orang-orang dari 8 keluarga besar tidak pernah menghormatinya di konferensi. Terima kasih. Chonghai Brahma dengan senang hati meminum tehnya dalam satu tegukan. Ini adalah teh termanis dan paling harum yang pernah dia minum selama bertahun-tahun. Melihat kakek bahagia, Adinata juga senang. Kemarin, kakek sangat marah hingga dia muntah darah. Hari ini, Adinata akan membuat kakek merasakan kompensasi jutaan kali lebih bahagia. Setelah kami duduk, konferensi baru dimulai secara resmi pada pukul 10:10. Acara ini masih dipandu oleh keluarga Ross. Mari kita bicara tentang isu perang dunia terkini. Tiba-tiba, Peu Shijun mengangkat tangannya dan berkata, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Saya menerima kabar bahwa beberapa waktu lalu, Adinata dari keluarga Brahma mengendarai Zephyr 3 mereka ke medan perang India-Pakistan, dan juga menggunakan senjata masa depan untuk melenyapkannya. Hancur drone medan perang. 8 keluarga besar kami memiliki aturan tegas untuk tidak ikut campur dalam medan perang dunia. Keluarga Brahma telah melanggar aturan. Saya meminta agar keluarga Brahma dihukum. Chonghai Brahma mengerutkan kening, sepertinya keluarga Peu masih menolak melepaskan keluarga Brahma. Di antara 8 keluarga besar memang ada batasannya, mereka tidak boleh menggunakan senjata yang melampaui zaman ini untuk ikut campur dalam perang dunia ini. Seperti halnya harimau dan hiu di dunia ini, baik harimau maupun hiu dapat membunuh manusia dan mengancam kehidupan manusia. Namun manusia tidak pernah ingin membunuh mereka dengan cepat. Arah dunia dan arah hidup adalah teratur. 8 keluarga besar sepakat bahwa mereka tidak boleh ikut campur secara paksa dalam perang dunia dan membiarkan apa yang seharusnya terjadi terus terjadi. Selama itu tidak mengancam mereka. Presiden Ross tidak menyalahkan Adinata secara langsung, tetapi memandang Adinata dengan ramah. Ya, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi saat itu? Mengapa Anda ingin melenyapkan drone di medan perang? Apakah drone tersebut merupakan ancaman bagi Anda? Bab 659. Selamatkan orang tua Lota. Presiden Ross menerima hadiah Adinata kemarin, dan hari ini dia berbicara dengan Adinata. Sambil mengajukan pertanyaan, dia sudah memikirkan alasan untuknya. Apakah Anda pernah diancam oleh drone? Jika demikian, maka tidak ada salahnya menembakkan senjata untuk perlindungan diri. Obat yang diberikan Adinata kemarin yang bisa membuat Anda terlihat lebih muda tentu saja tidak berguna bagi pria parubaya seperti Presiden Ross. Ia tidak menyukai kecantikan seperti Anne George dan ingin menjadi muda kembali. Presiden Ross tidak akan meminum obat ini sendiri, tetapi akan menyerahkannya kepada tim medis keluarga Ross sehingga mereka dapat mempelajari ramuan obat tersebut dan belajar dari penelitian keluarga Park di bidang ini. Hal yang sama berlaku untuk Anne George. Dia tidak berencana memakannya sendiri, tapi akan memberikannya ke Departemen Kedokteran Keluarga untuk penelitian eksperimental. Dengan tingkat teknologi keluarga Ross dan keluarga George, setelah berhasil ditiru, teknologi keluarga Peu akan diambil alih oleh keluarga Ross. Adinata perlahan berkata, "Ya, drone itu bersiap untuk mengebom saya. Saya menyerangnya untuk melindungi diri." Peu Shijun mendengus dingin dan berkata, "Kamu seharusnya tidak muncul di medan perang. Kamu menerbangkan pesawat dan menyombongkan diri di medan perang, dan kamu tidak akan menyerang siapapun yang tidak menyerang. Kamu harus dihukum." Adinata berkata dengan tenang, "Alasan mengapa saya pergi ke medan perang India-Pakistan adalah untuk menyelamatkan seorang gadis berusia 15 tahun. Peu Shijun berkata, "Ihaha, kamu benar-benar pandai membuat alasan. Gadis seperti apa yang layak bagi tuan keluarga Brahmamu untuk terbang ke medan perang untuk menyelamatkannya? Mungkinkah saudara perempuanmu diculik dan dijadikan wanita penghibur di medan perang?" Ihahaha. Wajah Adinata marah, tapi dia tetap berkata dengan tenang, "Yaitu cucumu. Dasar kentut. Kamu sendiri yang melanggar peraturan, dan kamu sebenarnya ingin menyalahkan keluarga Peu kami." Teriak Peu Shijun keras. Adinata berkata, Saya tidak berbohong. Cucu perempuan Anda Peu Xuaner dibawa ke medan perang oleh orang jahat. Ketika saya tiba, dia oleh orang jahat di hutan." Bentak. Peu Shijun membanting meja dengan marah. Adinata, beraninya kamu menghancurkan reputasi keluarga Peu kami. Apakah kamu ingin mati?" Adinata mengeluarkan ponselnya dan memilih foto dari ponselnya. Adinata diam-diam mengambilnya dari jarak jauh hari itu dengan lensa telefoto. Wow! Begitu fotonya dirilis, terjadi keributan di tempat kejadian. Dalam foto tersebut, seorang wanita dan seorang pria sedang melakukan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata di hutan. Gadis kecil ini sangat cantik. Sayang sekali dia tidak bisa melihat wajah laki-laki itu. Jika dia berani menculik wanita dari 8 keluarga besar kita, dia hanya mencari kematian. Gadis kecil ini terlihat sangat mirip dengan Park Sung-woo. Aku ingin tahu apakah dia anak Park Sung-woo. Umurnya sepertinya tidak tepat. Park Sung-woo sepertinya tidak terlalu tua.
Orang-orang dari beberapa keluarga besar mulai membicarakannya. Saat dia melihat Park Hyun-ah, Park Seok-joon juga tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Presiden Ross berkata, "Ya sepertinya ia menembakkan senjata secara ilegal untuk menyelamatkan cucu Tuan Park Seok-jun. Tuan Park Seok-jun seharusnya tidak membalas kebaikan dengan kejahatan." Miyamoto Kurasuke juga turun tangan dan berkata, "Gia, mereka menyelamatkan cucu Anda. Jika Anda tidak berterima kasih kepada mereka, mengapa Anda mengajukan keluhan terhadap mereka? Hanya karena mereka tahu tentang skandal cucu Anda?" "Haha, saya mendengar bahwa Tuan Park Seok-joon sangat romantis. Dia sudah sangat tua, dan dia sering memiliki banyak wanita muda. Saya ingin tahu apakah gennya dapat diturunkan dari generasi ke generasi." Park Seok-joon merasa kehilangan muka dan tidak bisa membantah sama sekali. Jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Park Eun-ah dan memelototinya dengan marah. Presiden Ross berkata, "Baiklah, saya rasa Tuan Park Shi-jun tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Ya, saya tidak akan melakukannya lain kali. Oke?" Adinata mengangguk. Setelah itu, 8 keluarga besar bersama-sama menganalisis situasi di medan perang utama, serta perang yang mungkin terjadi tahun ini, tahun depan, dan tahun setelahnya. Di akhir pertemuan, Chonghai Brahma tiba-tiba berkata, "Saya punya ide yang tidak ada hubungannya dengan topik hari ini. Saya tidak tahu apakah pantas untuk membicarakannya." Miyamoto Kurasuke adalah orang pertama yang berkata sambil tersenyum. "Kami akan mendengarkan baik-baik apapun yang ada dalam pikiran Pamanye. Tidak ada yang Anda katakan yang tidak pantas." Presiden Ross juga mengangguk. "Gia, jika Tuan Brahma punya sesuatu, katakan saja. 8 keluarga besar kami semuanya adalah satu keluarga, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan apapun." Chonghai Brahma juga sangat senang. Dia akhirnya mendapatkan prestise di antara 8 keluarga besar, berkat Adinata. Oleh karena itu, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk Adinata, atau untuk adik perempuan, Adinata. Lotta, setelah dia memiliki hak untuk berbicara. Lotta telah melarikan diri dari rumah sekarang. Dia memiliki rumah yang tidak dapat dia datangi kembali dan orang tua yang tidak dapat dia kenali. Sungguh menyedihkan. Selain itu, keluarga Brahma dan keluarga Smith memiliki hubungan baik selama beberapa dekade. Chonghai Brahma tidak tega melihat keluarga Smith jatuh ke tangan penyihir tercela. Namun, sangat tidak pantas untuk mengekspos keluarga Smith secara langsung di depan 8 keluarga besar. Jadi, Chonghai Brahma melirik Tom Smith dan berkata, "Saya ingin memutuskan terlebih dahulu di mana konferensi tahun depan akan diadakan." Park Seok-jun menyilangkan tangannya dan bersenandung. "Saya berusia 79 tahun, dan saya berani berpikir untuk berusia 80 tahun. Saya sangat percaya diri dengan masa hidup saya." Presiden Ross berkata, "Tuan Brahma adalah penatua paling senior di antara 8 keluarga besar kita. Kita harus membiarkan Tuan Brahma memutuskan di mana konferensi akan diadakan. Tempat yang Anda pilih haruslah tempat yang sangat berarti. Permisi, Tuan Brahma, Anda ingin menetap di mana?" Adinata menunjuk ke arah keluarga Smith di seberangnya dan berkata, "Swiss, di kastil tempat keluarga Smith tinggal." "Apa?" Senyuman aneh Tom Smith yang selalu terlihat di wajahnya tiba-tiba berubah gemetar dan pucat. Dia takut. Adinata juga mengepalkan tinjunya. "Sialan keluarga Han, apa menurutmu aku akan melihatmu menduduki barang-barang keluarga Luota seperti ini?" Setelah 8 keluarga besar mengunjungi rumah Smith tahun depan, akan mudah untuk melihat situasi sebenarnya dari keluarga Smith. Pada saat itu, kebenaran tentang kendalian Xiaozong atas Smiths akan terungkap. Selain itu, Adinata dan yang lainnya memiliki waktu 1 tahun penuh untuk memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Han. Tom Smith sangat gugup dan berkata perlahan, "Istana saya adalah tempat pribadi untuk keluarga kami. Saya khawatir tidak baik mengadakan konferensi di tempat pribadi untuk keluarga kami, bukan?" Chonghai Brahma tertawa dan berkata, Tom, kamu sakit parah dan ingatanmu memburuk. 10 tahun yang lalu, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin mengundang orang-orang dari 8 keluarga besar kami untuk mengadakan pertemuan di kastilmu. Kamu lupa?" Saat dia berbicara, dia tidak lupa melihat ke arah anjing yang sedang menjilati Miyamoto Kurasuke di sebelahnya. Aku ingat saat kamu mengatakan ini, Kurasuke juga ada di sampingmu." Miyamoto Kurasuke berkata cepat, Benar. Apa yang kudengar dengan telingaku sendiri adalah gagasanmu, Tom." Presiden Ross dan Miss George saling memandang dan tersenyum. Tentu saja mereka ingin pergi ke rumah Smith untuk pertemuan. Keluarga Smith selalu misterius. Keluarga Ross dan keluarga George sudah lama ingin mengetahui teknologi apa yang mereka teliti secara diam-diam. Meskipun semua yang dilakukan Adinata dalam 2 hari terakhir adalah untuk dirinya sendiri, itu juga bermanfaat bagi keluarga Ross. Presiden Ross berkata, Tom, karena Anda sendiri yang mengungkitnya, maka sudah beres. Kami semua akan pergi ke rumah Anda tahun depan. Bab 660. Han Xiaozong datang berkunjung. Anne George juga berbicara, Saya selalu sangat menyukai Swiss. Saya telah berkunjung ke sana beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali saya pergi ke sana dan menelepon Tom dan ingin mengunjungi rumahnya, dia menolak saya dan akhirnya berhenti menjawab telepon. Aku harus pergi ke istanamu untuk konferensi tahun depan.
Melihat Presiden Ross dan Anne George telah berbicara, keluarga-keluarga lain pun saling angkat bicara. "Ya Tom, saya juga hadir saat Anda mengundang Tuan Brahma." "Ya, kamu sendiri yang mengatakannya. Bagaimana kamu bisa melupakannya?" Tom Smith tampak malu, dia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini hari ini. Chong Hai Brahma tersenyum dan berkata, 7 keluarga besar kami semua ingin pergi menemui Anda. Apakah Anda ingin menolak 7 keluarga besar kami?" Tom Smith mengertakkan gigi, memaksakan senyum, dan berkata, Oke, saya akan menyetujui semuanya untuk saat ini." Tak lama kemudian, pertemuan itu berakhir. Begitu dia berdiri dari tempat duduknya, Tom Smith berinisiatif berjalan ke arah Chong Hai Brahma. Tom Smith tersenyum dan berkata, Tuan Brahma, saya tidak tahu apakah ini nyaman bagi Anda di malam hari. Saya ingin pergi ke kediaman Anda untuk minum teh di malam hari dan bertemu dengan Anda." Tom Smith datang. Tian Brahma dan Adinata sama-sama merasa ini bukanlah hal yang baik. "Tahukah Anda, Lota ada di rumah keluarga Brahma. Namun, keluarga Smith seharusnya sudah mengetahui hal ini sejak lama." Pada usia ini, Chong Hai Brahma tidak akan takut pada Tom Smith, dan berkata, Oke, aku akan menunggumu kapan saja. Sampai jumpa nanti." Setelah mengatakan itu, Tom Smith segera pergi. "Kakek, sepertinya bukan hal yang baik kalau Tom datang kepada kita. Aku sudah bilang padamu untuk tidak terlibat dalam urusan keluarga Lota. Mengapa orang luar harus mempengaruhi kita?" Tian Brahma diam-diam mengeluh kepada Chong Hai Brahma. Adinata berkata, Saudaraku, jika kamu takut, kamu bisa tinggal di rumah lain saat hari sudah gelap. Kakek dan aku tidak akan takut pada orang itu." Tian Brahma, Kamu, oke, aku tidak ingin peduli dengan apapun yang kamu sebabkan sendiri." Tian Brahma menyingsingkan lengan bajunya dan pergi. Tian Brahma memang takut dengan keluarga Han di belakang keluarga Smith. Sejak dia mendengar dari Adinata bahwa King Long hampir mati dicekik oleh seorang wanita yang menggunakan ilmu sihir di kastil, Tian Brahma terlalu takut untuk menghubungi orang-orang Smith. Bahkan Tian Brahma sedikit takut pada Lota yang lugu dan cantik. Takut dia akan berubah dari orang suci menjadi penyihir suatu saat nanti. Sekarang sudah jam 7 malam. Tidak ada satupun bintang di langit malam-malam ini, dan angin dingin semakin dingin. Chong Hai Brahma, Adinata dan Luotea sedang duduk di kamar. Adinata memegang erat tangan Luotea, karena tangan Luotea gemetar sepanjang waktu. Ketika Adinata kembali dari pertemuan tersebut, dia memberitahu Luotea kabar baik, mengatakan bahwa tahun depan 8 keluarga besar akan bekerja sama untuk menyingkirkan Han Xiaozong dan menyelamatkan orang tua mereka. Lota sangat senang dan dengan gembira melompat ke arah Adinata. Namun, ketika dia mendengar bahwa Tom Smith, atau Han Xiaozong, akan datang malam ini, dia terlalu takut untuk berbicara. "Dari siang hingga sekarang, saya belum makan sedikit pun atau minum setetes pun air." Adinata sempat berpikir untuk mendorong Lota menjauh ketika Tom Smith datang dan tidak mengizinkannya hadir. Namun, Adinata yakin dia bisa melindunginya, dan dia hanya ingin Lota menghadapi Tom Smith secara langsung. Adinata ingin dia tahu bahwa pria ini tidak menakutkan. "Jangan gugup. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kamu lupa, kamu adalah teh susuku Yulemei." Adinata menghibur Lota dengan lembut. Sedangkan untuk Milk Tea Yulemei, Luotea sering belajar dari Adinata setelah menonton iklan ini secara tidak sengaja. Setiap kali Lota menjawab, "Iya, saya hanya ingin secangkir teh susu." Kemudian, dia akan memaksa Adinata mengucapkan kalimat berikutnya. Dengan cara ini aku bisa memelukmu di telapak tanganku." Gadis berusia 18 tahun sungguh merepotkan. Mendengar hal itu, Lota justru tertawa dan berkata, Saya haus. Saya mau ambil secangkir teh susu." Melihat Lota akhirnya mau minum, Adinata sangat berbahagia untuknya. Lota bangkit dan berjalan menuju pintu, karena tempat meletakkan teh susu berada di ruangan lain. Namun, saat dia berjalan ke pintu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Lota. Tidak lain adalah Tom Smith. Tom Smith tiba-tiba muncul di depan pintu seperti hembusan angin, tidak mengeluarkan suara saat berjalan. Secara logika, Tom Smith adalah ayah Lota. Namun ketika Tom melihat Lota, dia menatap Lota dengan ekspresi yang sangat aneh, bahkan erotis. Lota sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik, berlari kembali, dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Adinata. "Ayah! Ayah! Ayah!" Setelah Lota bersembunyi di pelukan Adinata, air mata langsung mengalir, memanggil ayahnya sambil menangis. Adinata dan Luotea telah bersama siang dan malam begitu lama, dan dia belum pernah melihat Luotea menangis begitu sedih. Adinata hampir seketika tergerak oleh tangisan itu, dan air matanya sendiri keluar dari matanya. Bukan hanya Adinata, tapi juga Chong Hai Brahma. Ayah Lota jelas berada di belakangnya, tapi dia tidak melemparkan dirinya ke pelukan pria itu, dia bahkan tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Karena Lota tahu bahwa pria itu sama sekali bukan Tom Smith yang asli. Itu adalah iblis Han Xiaozong yang mengendalikan tubuh ayahnya. Bajingan yang ingin mengambil Lota sebagai wanitanya saat upacara kedewasaan Lota. Ayah. Lota menangis keras.
dan tetesan air mata kristal yang tak terhitung jumlahnya membasahi pakaian Adinata. Kini, dia hanya bisa menelepon ayahnya, menyapa ayahnya, dan mengungkapkan kerinduannya pada ayahnya dalam pelukan Adinata. Adinata mengepalkan tinjunya selama beberapa hari terakhir. Meskipun Adinata tidak memiliki perasaan romantis terhadap Lota, dia telah mengembangkan perasaan yang mendalam padanya. Dia benar-benar tidak tega melihat Lota menangis dan menyebut ayah begitu bersalah. Terakhir kali, wanita yang memanggil ayah Adinata adalah Jelita. Namun, bagaimana perilaku kotor seperti itu bisa dibandingkan dengan pemandangan yang begitu mengharukan saat ini? Tom Smith tersenyum aneh dan berkata, "Ih sayang, ayah ada di sini, kamu harus berteriak kepada ayah. Mengapa kamu membelakangi ayah? Adinata bukan ayahmu." Melihat Tom masih tertawa, Adinata sangat marah hingga dia berteriak, "Ya aku akan eks kamu." Tom Smith tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa putra dari 8 keluarga besar, yang satu tingkat lebih tinggi dari kelas atas, akan langsung menggunakan kutukan nasional klasik seperti itu. Dia belum pernah mendengar orang mengatakan hal itu padanya setidaknya selama 20 tahun. Tom Smith juga menjadi marah. "I apa katamu?" Adinata berkata, "I apa? Apakah kamu mengerti bahasa Mandarin?" Tom Smith berhenti sejenak dan berkata dengan sok, "EXC, permisi? Apa yang baru saja Anda katakan?" Adinata terus mengutuk dalam bahasa Inggris. "Ya aku bilang kamu bajingan, bajingan." Dua kutukan nasional klasik secara langsung mengganggu ritme dan rencana awal Tom Smith. Tom juga berteriak, "Ego sosial."